Cek 5 tanda keuangan bisnismu sedang tidak sehat dan cara betulinya. Omset boleh naik, penjualan kelihatan ramai. Tapi kenapa rasanya bisnis tetap ngos-ngosan? Uang selalu habis, gaji owner nggak kebayar, dan setiap ada tagihan datang, rasanya kayak kejar-kejaran. Kalau situasi ini kamu alami, mungkin waktunya kamu cek apakah keuangan bisnis kamu sedang tidak sehat. Masalahnya, banyak pelaku usaha yang terlalu fokus ke penjualan, tapi lupa ngecek kondisi keuangannya sendiri. Padahal, bisnis itu bukan cuma soal berapa yang masuk, tapi juga gimana cara ngelola yang keluar. Nah, kali ini kita akan bahas 5 tanda umum yang sering terjadi kalau keuangan bisnis kamu sebenarnya sedang tidak sehat. Dan tentu saja, kita juga akan bahas gimana cara memperbaikinya secara bertahap. Yang pertama, arus kas sering negatif. Tanda pertama dan paling krusial adalah arus kas kamu sering minus. Jadi meskipun omset kamu tinggi, kalau pengeluaran selalu lebih besar dari pemasukan, ya tetap aja akhirnya nombok. Mungkin penjualannya bagus, tapi cicilannya banyak. Pembelian stok tanpa perencanaan atau terlalu banyak hutang jangka pendek. Kalau kamu setiap bulan harus nutupin lubang pakai lubang, itu udah warning keras. Bahkan banyak bisnis yang kelihatan ramai tapi bangkrut gara-gara arus kasnya nggak sehat. Solusinya, cek ulang semua komponen cash flow kamu. Catat semua uang masuk dan keluar sekecil apapun dan biasakan punya laporan kas mingguan, bukan cuma bulanan. Dari situ kamu bisa tahu pola bocornya di mana. Yang kedua, gaji owner tidak teratur atau tidak pernah diambil. Kedua, kalau kamu sebagai pemilik usaha nggak pernah bisa ngambil gaji tetap atau bahkan selalu ngambil secukupnya aja kalau ada, itu tanda keuangan kamu belum stabil. Padahal idealnya pemilik usaha tetap bisa menggaji dirinya sendiri dengan nominal yang jelas, bukan karena rakus, tapi supaya kamu bisa tahu seberapa realistis struktur biaya bisnis kamu sebenarnya. Kalau kamu sendiri aja nggak digaji, artinya struktur bisnismu belum sustainable. Dan kalau bisnis nggak bisa gaji ownernya, berarti ada sesuatu yang salah dalam perencanaan keuangan. Cara betulinnya, mulai alokasikan gaji tetap meskipun kecil. Jangan tunggu bisnis besar dulu. Justru dengan gaji owner yang jelas, kamu bisa ngukur dengan lebih realistis mana yang benar-benar untung dan mana yang semu. Yang ketiga, sering terlambat bayar tagihan atau utang. Tanda ketiga, bisnis kamu mulai sering telat bayar kewajiban entah ke supplier, ke bank, atau ke karyawan, dan biasanya ini ditutup-tutupi. Padahal kondisi ini bisa bikin reputasi rusak, hubungan bisnis terganggu, dan bahkan bisa bikin kamu kehilangan kepercayaan pasar. Bisnis yang sehat adalah yang bisa menepati kewajiban tepat waktu. Bukan berarti nggak punya utang, tapi tahu kapan harus bayar dan sudah siap dananya. Kalau kamu sudah sering gali lubang tutup lubang, mending segera cek ulang semua komitmen pembayaran dan bikin timeline pembayaran yang realistis. Kalau perlu negosiasi ulang tempo dengan supplier dan pangkas pengeluaran yang nggak penting. 4. Nggak ada laporan keuangan yang jelas kalau ditanya. Berapa sih keuntungan bersih bulan lalu? Tapi kamu bisa jawab kurang lebih sih segitu. Itu sudah tanda bahaya. Tanpa laporan keuangan yang jelas, semua keputusan bisnis kamu hanya berdasarkan perasaan. Dan itu sangat beresiko. Nggak harus langsung pakai software akuntansi. Yang penting datanya lengkap dan rutin dicatat. Mulai dari laporan laba rugi, laporan arus kas, dan posisi neraca. Ketiganya penting untuk tahu kondisi keuangan sebenarnya. Kalau kamu nggak ngerti cara baca laporan keuangan, nggak masalah. Yang penting kamu mulai dulu dari nyatet, karena angka yang nggak pernah dicatat gak akan pernah bisa dianalisis. Yang kelima, keuntungan numpuk di stok, bukan di kas. Ini tanda yang sering nggak disadari. Bisnis kelihatan untung tapi uangnya nggak ada. Ternyata semuanya nyangkut di stok barang, gudang penuh tapi kas kosong. Ini biasanya terjadi karena kamu terlalu agresif beli stok atau nggak punya sistem kontrol persediaan yang jelas. Akhirnya modal muter di barang-barang yang belum tentu laku. Solusinya adalah perbaiki manajemen stok kamu, cek perputaran barang, mana yang fast moving, mana yang stuck, kurangi pembelian stok yang nggak jelas arahnya, fokus ke produk yang muter cepat dan punya margin tinggi. Mungkin kamu ngerasa, duh kayaknya aku ngalamin beberapa hal di atas, tapi kamu belum pernah tahu seberapa parah kondisinya dan harus mulai perbaikinya dari mana. Nah, supaya kamu nggak terus-terusan nebak dan bisa dapat gambaran utuh, kamu bisa coba Business Checkup Tools free. Ini adalah alat bantu gratis yang kami buat untuk bantu kamu mengukur kesehatan bisnismu, termasuk dari sisi keuangan, sistem kerja, hingga manajemen stok. Hanya dalam 10 menit, kamu bisa tahu kondisi bisnis kamu setiap saat, apa masalah utamanya, apa solusinya, apa yang bisa langsung kamu jalankan. Banyak pemilik usaha yang udah coba dan hasilnya cukup membuka mata, karena kadang masalahnya bukan di luar tapi ada di dalam, cuma belum kelihatan jelas. Ingat, keuangan bisnis yang sehat bukan cuma soal angka besar, tapi soal pengelolaan yang tepat. Dan kalau kamu belum yakin harus mulai dari mana, mulai aja dari ngecek kondisinya dulu. Link untuk akses Business Checkup Tools free ada di deskripsi ya. Langsung coba hari ini juga. Kalau video ini
ini bantu kamu dapat insight baru, silahkan klik like, bagikan ke teman sesama pebisnis, dan tentu saja subscribe supaya kamu nggak ketinggalan pembahasan penting lain seputar sistem, operasional, dan juga keuangan bisnis. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga usahamu makin sehat dan kamu makin paham cara pegang kendali bisnis dengan bijak.